pernikahan itu sendiri adalah akad bersama dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak harus saling komunikasi, saling bermusyawarah, berperilaku dengan baik, saling tolong menolong, melindungi, saling ridho, dan saling menutupi aib pasangannya. Yang sering terjadi di masyarakat kita nggih, kalau sudah menikah maka seorang istri itu hak penuh suaminya. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru juga, yang belum ma'ruf sejatinya. Yang sejatinya ma'ruf bagaimana? Berdasarkan kitab Mamba Usa'adah atau Menyelami Telaga Kebahagiaan karya Kiai Fakih ini, yang dianggap ma'ruf, perlakuan yang baik di dalam suami istri ya, antara suami dan istri itu saling menjadi subjek, bukan yang suami menjadi subjek terus kemudian istri menjadi objek terus. Istri harus tunduk, suami berkuasa. Suami bisa semena-mena, istrinya terkungkung dalam penjara rumah gitu ya, karena tidak mendapatkan kebebasan beraktualisasi diri. Ketika suami tidak meridhoi, maka nerakalah buatmu. Ini tidak berlaku. Karena apa? Kita sudah di dalam Al-Quran maupun hadis sudah dijelaskan bahwasannya manusia itu ditentukan kebaikannya karena apa? Karena ketakwaannya. Ketakwaan ini berarti ya tidak mengenal jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Siapapun yang melakukan kejahatan maka itu hal yang tidak baik. Dan kejahatan itu tentunya bisa dilakukan laki-laki ataupun perempuan. Ngoten nggih. Jadi bagi para mahasiswa yang belum berkeluarga, mulai dari sekarang harus ketika mulai PDKT itu ya harus dicari benar-benar apakah calon pasangan kita itu menerapkan yang ketika perempuan keluar rumah tidak mendapatkan izin suami maka neraka. Begitupun sebenarnya di dalam Al-Quran dan hadis bagi laki-laki yang tidak mendapatkan ridho oleh istrinya itu juga tidak baik. Maka saling ridho di dalam keluarga itu penting. Yang dosa, yang melakukan perselingkuhan, poligami, melakukan tindakan kejahatan, tidak mengenal jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan itu yo tidak baik. Ngoten nggih. Apalagi ketika perempuan itu mempunyai modal, keterampilan yang baik, kemudian keilmuan yang tinggi, kok tidak diperbolehkan beraktualisasi setelah menikah, itu maka calon kalian itu tidak baik. Karena apa? Sejatinya sebaik-baik hamba, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika kebermanfaatan kita hanya terbatas di dalam rumah saja, tentu itu tidak baik, tidak maslahah, tidak membahagiakan, gitu nggih. Nah, adapun model-model muasyarah di dalam relasi suami istri dengan metode mubadalah atau kesalingan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ya sudah dijelaskan wa'asiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah atau perlakukanlah mereka dengan cara baik. Dalam metode mubadalah muasyarah bil ma'ruf di sini diartikan saling memperlakukan pasangan baik suami maupun istri dengan cara yang baik. Tidak hanya mendapatkan pahala ketika istri menyuapi, menyiapkan semua keperluan suami. Begitupun jika seorang suami mempersiapkan istri, memuliakan istri, menjaga hati istri, itu juga akan mendapatkan pahala karena itu kebaikan. Ngoten nggih. Nah, adapun dijelaskan di dalam tafsir Jalalain, maksud ayat di atas adalah secara baik-baik, baik dalam perkataan maupun dalam memberikan nafkah lahir dan batin. Di masyarakat kita masih
tabu nggih, laki-laki itu misalkan melakukan pekerjaan domestik seperti apa? Nyuci, masak. Banyak masyarakat yang mengira, wah, wi mesti takut istri, suami-suami takut istri. Padahal agama kita baik secara dalam Al-Quran maupun di hadis itu mengajarkan kebaikan itu tidak menuntut jenis kelamin, tidak berdasarkan jenis kelamin. Siapapun yang berbuat baik kepada pasangannya maka akan mendapatkan kebaikan yang sama. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yang mana di sini diartikan apabila keduanya ingin menyapih anaknya dengan kerelaan keduanya dan berdasarkan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Yang sering terjadi tentang menyapih anak, biasanya urusan menyapih, urusan mendidik anak itu diserahkan pada istri atau pada seorang ibu, padahal kewajiban seorang orang tua baik suami maupun istri itu ya dalam segala hal, termasuk dalam menyapih. Jika seorang istri belum mampu memberikan ASI selama 2 tahun karena sakit atau karena alasan lain, maka bisa dimusyawarahkan dengan suami, dan suaminya berhak untuk memberikan juga kebijakan, bersikap bijak bahwasanya harus mengerti kondisi seorang istri. Karena dalam urusan menyapih anak ya, suami dan istri itu harus saling rela atau ridho dan saling berkomunikasi, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada seorang anak itu tidak saling menyalahkan. Lah salahnya mama, wong belum waktunya disapih 2 tahun, batasannya kok sudah disapih, akhirnya anaknya mogok makan, misalkan seperti itu adalah hal yang tidak baik. Begitupun ketika suaminya udah dibantu aja susu formula karena suatu hal, nah kan anaknya jadi nggak pinter karena minum susu formula. Nah, ketika saling menyalahkan ini adalah bukan yang dimaksud, yang diajarkan oleh mubadalah, karena mubadalah mengajarkan kesalingan berkomunikasi di dalam segala hal, musyawarah, kemudian bergaul dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga adalah contoh dalam kasus perceraian, seperti yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 232 ya. Saya artikan saja. Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, maksud di sini apabila telah terjalin tarodin atau kerelaan di antara mereka berdua dengan cara yang baik, maka janganlah mereka dihalang-halangi untuk menikah kembali. Maksud dari ayat ini ya, ketika seorang suami istri sudah mentalak kemudian sudah rujuk kembali, maka orang tua atau mertua tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam artian ngojok-ngojoki. Pasti kesalahannya nanti diulangi lagi, kan emang sudah dasarnya sifatnya seperti itu, wataknya seperti itu tidak diperbolehkan, karena ya antara keduanya sudah melakukan kebaikan dengan memperbaiki pergaulan kesalingan yang baik. Yang keempat, ini diartikan ya, saya artikan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa. Menurut Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah bahwa ayat ini menunjukkan
di dalam Al-Quran telah mengajarkan dan menganjurkan konsep kerjasama dalam kebaikan di segala bidang. Tidak hanya di dalam rumah tangga, tapi juga di masyarakat, kemudian di lembaga pendidikan, dimanapun kita berada itu harus adanya kerjasama dalam kebaikan. Kemudian di dalam relasi suami istri itu juga diajarkan bahwasannya saling membantu dan mensukseskan, kemudian saling mendukung aktualisasi diri pasangannya, kemudian bisa merealisasikan kebaikan-kebaikan dan harapan serta cita-cita bersama itu adalah suatu keharusan, karena suami istri itu satu paket. Jangan menganggap ketika di rumah ya satu paket, tapi di luar rumah tidak satu paket. Nah, ini adalah tidak diajarkan. Maka saya adalah tim pendukung ketika sudah berkeluarga, ya statusnya atau foto profilnya itu ya sudah berkeluarga. Kemudian ketika perkenalan baik di dalam perkuliahan atau di dalam masyarakat juga, misalkan kita warga baru juga harus menyampaikan bahwasanya sudah berkeluarga. Jangan sampai misalkan ya, saya kan fisiknya kecil, saya ketika kemana-mana ketika tidak menyampaikan saya sudah berkeluarga, saya itu masih dianggap itu mahasiswa ataupun juga siswa kelas pinten mbak. Lah ini bahaya gitu. Maka DP saya baik di media sosial apapun, saya itu selalu berkeluarga. Dan saya juga menekankan pada suami saya, karena kita sama-sama kecil, kita itu sering digoda ya, baik dalam artian ya dikirain masih single, ternyata kita sudah gak timur double ini ya, sudah mau punya anak 2 gitu. Jadi perlu kita jelaskan, karena tidak semua orang itu memahami. Yang sudah berkeluarga aja masih ada yang dipepet itu ya, apalagi yang tidak menunjukkan bahwasannya dia sudah berkeluarga. Selanjutnya yang kelima yaitu saya ini Qurannya kurang jelas ya, saya membaca artinya saja. Pada tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhruddin Ar-Razi disebutkan bahwa Zaud berarti pasangan, sedangkan litaskunu ilaiha adalah upaya untuk saling memberikan ketentraman dan ketenangan di antara keduanya. Di sini seringkali suami istri bukan seringkali ya adalah masih beranggapan kalau suami itu dianggap paling tangguh, sedangkan istri paling lemah. Padahal keduanya itu bisa saling tangguh dan bisa juga saling lemah. Maka tugasnya harus saling memberikan ketentraman, harus saling memberikan ketenangan. Ketika salah satu pasangan di saat down, maka yo ngayomi, ngademke. Kemudian di saat satunya naik kok sampai di luar batas, maka harus saling mengingatkan. Yang keenam, pasangan suami istri itu harus saling melindungi, menghangatkan dan menutupi, karena bagaikan baju. Ketika kita diibaratkan baju, maka harus saling memberikan rasa aman, rasa nyaman, kehangatan. Karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamulah adalah pakaian bagi mereka. Keberhasilan suami istri itu ya atas keduanya, bukan dari salah satunya. Misalkan seorang suami itu sukses baik di dunia karir itu ya, kemudian dia merasa kesuksesan atas dirinya, dia tidak menyadari bahwasannya karena keridhaan istrinya mengurusi rumah, mengurusi domestik, mengurusi anak, akhirnya suami itu berhasil. Begitupun ketika seorang istri berhasil ya, maka kita harus sadar itu adalah ada keridhaan
suami dan keridhaan anak-anak kita di dalam keberhasilan kita. Nah, di dalam relasi suami istri yang baik itu ada 6. Yang pertama tadi muasyarah bil ma'ruf, melakukan hubungan yang baik, saling memperlakukan dengan cara yang baik. Kemudian tasyawur, saling musyawarah dan komunikasi, karena seberat apapun permasalahan, jika mau dikomunikasikan, jika mau dimusyawarahkan dengan cara-cara yang baik, maka akan mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, tarodin, saling ridho. Yang mempunyai ridho itu ketika sudah berkeluarga tidak hanya suami saja, tetapi seorang istri dan anak juga. Begitupun ketika di dalam dunia pendidikan, yang ridho itu tidak hanya atasan saja, yang berkuasa itu tidak hanya atasan saja, tetapi bawahan juga mempunyai hak atas keridhoannya, atas kebaikan yang ada di dalam manajemen lembaga tersebut. Begitupun yang masih mahasiswa di dalam organisasi, misalkan ada konflik yang egois gitu ya, maka harus dimusyawarahkan, kemudian harus ridho di dalam setiap kebaikan. Mencari kemaslahatan itu hukumnya wajib, menjauhi kemadorotan hukumnya juga wajib. Kita sering menyadari bahwa hidup di zaman yang sudah Islam, sudah terang benderang, tapi ketika kita masih menerapkan di dalam kehidupan kita zaman jahiliyah, jalim mengekang, tidak mau berubah kepada kebaikan, maka kita itu sejatinya masih berada di zaman jahiliyah. Perempuan ketika di ranah publik, wah itu aurat itu ya. Nah, ini adalah itu namanya kaum jahiliyah yang tidak tercerahkan karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Yang kelima, yang keempat dulu ya, ta'awun, saling tolong menolong di dalam segala hal, maka kita diwajibkan untuk saling tolong menolong. Harus dibiasakan juga saling tolong menolong itu. Jangan ketika kita dalam posisi nyaman, aman baru tolong menolong. Ketika kita di masa tidak stabil kemudian tidak tolong menolong, itu juga tidak. Biasakan tolong menolong, tapi harus mengetahui kemampuan kita, jangan berlebihan sampai melebihi batas kemampuan kita. Yang kelima, saling memberikan ketenangan, sakinah. Ketika sudah berkeluarga, sakinah itu kewajiban suami istri, tidak hanya suami atau istri saja. Ketentraman hati itu harus dirasakan pasangan dan anggota keluarganya, tidak hanya bapak ibu wah ayem tentrem, anake galau. Karena apa? Tidak mendapatkan haknya, tidak diizinkan ikut organisasi, tidak diberikan pendidikan yang baik. Itu kan tidak orang tua yang baik gitu ya. Padahal di dalam relasi baik keluarga atau apapun itu harus mengutamakan memberikan ketenangan dan kenyamanan. Dan yang terakhir, saling menutupi dan melindungi. Ibas ya. Ketika tentu sebagai manusia banyak kekurangan, banyak khilaf, banyak kesalahan, tapi tidak menuntut kemungkinan ketika Allah sudah memberikan kemudahan untuk taubat, sudah kemudian sudah minta maaf, sudah berubah, maka kita juga harus menerima setiap kebaikan dan perubahan itu. Kesalahannya mari kita tutupi secara bersama-sama, tidak malah ngompor widih ben bekas maling loh, pas waktu mahasiswa dia sukanya gitu apa-apa, dijelaskan kepada orang itu tidak perlu. Yang perlu disampaikan pada orang lain adalah kebaikan-kebaikannya, agar apa kita juga terinspirasi melakukan kebaikan yang sama, kemudian orang yang baru mengenalnya juga melakukan perbaikannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.